Indonesia sedang dalam ancaman. Kita tidak sedang baik-baik saja. Jika kita salah melangkah, maka Indonesia akan terjerumus untuk menjadi negara yang dengan segera meninggalkan demokrasi, pemilihan umum yang penuh kecurangan dan kejahatan pemilu. Jika tidak mawas diri, Indonesia akan dihantam oleh tantangan-tantangan berat di bidang ekonomi dan kemudian pemimpin bekerja dengan tidak berakar pada kebutuhan dan kepentingan rakyatnya. Salah satu bentuknya adalah nepotisme. Ketika satu keluarga mau dimenangkan, mengatasi kemenangan sebuah bangsa, bangsa dikorbankan, keluarga yang dibikin jaya. Itu melanggar demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Eb bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang pemimpin demokratis yang kuat. Itulah persisnya yang kita perlukan. Bukan sekedar pemimpin yang kuat. Juga bukan sekedar pemimpin demokratis. Sebab dalam demokrasi, 3 hal dalam pemimpin harus bergabung. Yang pertama, kuat. Yang kedua, benar. Yang ketiga, baik. Kuat, benar, dan baik. Itulah yang kita sebut pemimpin demokratis yang kuat. Aspek benar dan baik dijaga oleh demokrasi. Jadi sekuat apapun pemimpin, dia harus benar dan harus baik. Jika tidak memenuhi kualifikasi itu, maka demokrasinya yang tercoret atau yang tercoreng. Dia hanya bisa menjadi pemimpin yang kuat dan bukan pemimpin demokratis yang kuat. Saudara, itulah rumitnya berdemokrasi. Jika kita tidak punya demokrasi, sebetulnya cukup punya pemimpin yang kuat saja. Kita mengenal deretan pemimpin-pemimpin kuat dunia. Salah satu yang legendaris misalnya adalah Idi Amin di Afrika. Bagaimana orang dulu terpesona dalam tanda kutip oleh kekuatan sekaligus kebrutalan pemimpin itu. Sehingga para oposisi ketakutan karena ketika mereka dilawan oleh sang pemimpin yang kuat dan brutal itu, oposisinya bukan hanya terkena ancaman penjara politik, tapi kematian. Jadi dalam demokrasi memang ada kerumitan yang terlibat. Tidak sekedar kuat dan bisa menggunakan kekuatan seenaknya. Pengalaman 2024 adalah pengalaman penting. Ketika ada presiden yang merasa kuat, lalu kemudian melakukan pelanggaran undang-undang bahkan konstitusi, dan merasa bisa melakukan apapun, termasuk cawe-cawe dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Kita tahu bahwa yang bersangkutan sebetulnya bukan pemimpin demokratis. Yang bersangkutan pemimpin yang sedang memamerkan kekuatannya. Maka saudara-saudara, demokrasi sekali lagi memang rumit. Dalam ilmu politik, saya bukan sedang mengajari atau sedang kuliah. Hanya sekedar mengutip sesuatu yang barangkali bisa saya sederhanakan. Demokrasi adalah sistem yang paling rumit, tetapi dengan hasil yang biasanya terbaik. Sementara di ujung seberang sana ada sistem yang namanya totalitarianisme. Kekuasaan yang mutlak yang mengendalikan. Nah, biasa disebut sebagai sistem pemerintahan yang paling simpel, paling sederhana, paling mudah, tetapi dengan hasil yang terburuk. Dan di tengah-tengah ada sistem otoriter atau sistem otoritarian, bekerja di bawah otoritarianisme. Dan itu ada di antara demokrasi dan totalitarianisme. Dari sisi kerumitan bukan yang paling rumit, tidak serumit demokrasi, tapi tidak semudah dan tidak sesederhana totalitarianisme. Dalam hal tidak sebaik demokrasi, tetapi tidak seburuk totalitarianisme. Maka berdemokrasi adalah bersiap dengan sistem yang rumit itu. Saya ambilkan contoh. Suatu hari Gorbachev berdiskusi di kampusnya dengan kawan-kawannya. Mikhail Gorbachev, pemimpin Uni Soviet yang legendaris, yang dengan program-programnya yang luar biasa, glasnost, perestroika, dan demokratisasi itu telah mengubah dunia, bukan hanya Uni Soviet. Komunisme berakhir karena peranannya. Yang mau saya ceritakan adalah dalam diskusi di kampus, Gorbachev bertemu dengan satu orang mahasiswa temannya
yang mengutip Adam Smith ketika diskusi. Adam Smith dikenal sebagai bapak kapitalisme. Dan Adam Smith karena itu adalah musuh yang tidak terhingga buat komunis dan komunisme sebagai sistem yang berlawanan secara diametral dengan kapitalisme. Apa yang terjadi? Teman Gorbachev itu hilang sejak hari itu dan tidak pernah ditemukan lagi setelah hanya menyebut nama Adam Smith. Jadi itulah totalitarianisme. Orang bisa dibasmi, bahkan dibasmi hidupnya dengan sangat mudah oleh sistem atau kekuasaan. Jadi saudara-saudara, dalam demokrasi jika ada orang mengkritik, ada proses hukum yang harus bekerja, ada pembuktian, ada transparansi, ada tuntutan prinsip keadilan. Itu rumit. Dan di dalam kerumitan itu maka setiap orang harus berlaku layak. Jika tidak dia akan terlindas. Maka demokrasi menjamin hasil yang lebih baik. Pembebasan Haris dan Fathia sebagai contoh. Bagaimana dalam demokrasi kekuasaan yang dilawan bisa kalah. Karena hukum ketika dibuat adil dan transparan bisa memihak kepada si lemah. Demokrasi memang menjamin kesempatan untuk menang bagi yang lemah maupun bagi yang kuat. Dalam demokrasi menjadi pemimpin yang kuat bukan sekedar kuat. Dan karena itu biasanya dalam demokrasi dibayangkan pemimpin itu harus punya 3 kualitas. Kualitas yang pertama adalah gagasan-gagasan demokratis. Ilmu berdemokrasi, konsep yang ia sangat paham, sangat yakini tentang demokrasi. Sesuatu yang membatin di dalam pikirannya. Sehingga ketika ia berpikir, ketika ia berkata, ketika ia bertindak, maka koridor-koridor demokrasi seperti menjaganya. Itulah democratic mind, gagasan demokrasi. Yang kedua adalah democratic attitude atau perilaku demokratis. Dalam demokrasi, pemimpin atau siapapun harus menjaga perilakunya. Karena ketika ia menegakkan hak, ada hak orang lain. Maka setiap orang yang punya hak, punya kewajiban. Menjaga hak, tidak menunaikan kewajiban, melanggar demokrasi. Perilaku-perilaku semacam itu harus terjaga dalam demokrasi. Ada mayoritas, ada minoritas. Maka minoritas harus tetap terlindungi dan punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan maju. Kalau tidak, demokrasi mati. Ada perbedaan, ada keragaman, kemajemukan. Dalam beragam bentuk, agama, suku bangsa, etnik, kelompok sosial, asal daerah, hubungan darah, dan lain-lain. Maka demokrasi tidak membolehkan bagian-bagian tertentu yang melekat pada kita secara sempit menentukan dan melanggar prinsip keberagaman itu. Salah satu bentuknya adalah nepotisme. Ketika satu keluarga mau dimenangkan, bangsa dikorbankan, keluarga yang dibikin jaya. Itu melanggar demokrasi. Pemimpin yang mewujudkan itu bukan pemimpin yang kuat. Jadi yang disebut perilaku demokrasi itu jadi koridor yang sangat penting buat pemimpin. Dan yang ketiga adalah keterampilan berdemokrasi. Penting untuk menegaskan dan menggarisbawahi kata berdemokrasi. Bukan sekedar keterampilan, tetapi keterampilan berdemokrasi. Kalau sekedar keterampilan, berarti keterampilan politik untuk selalu menang. Atau keterampilan politik untuk menghalalkan semua cara. Demokrasi tidak memberi kesempatan pemimpin untuk melakukan itu. Jadi yang disebut sebagai keterampilan itu bukan sekedar keterampilan untuk menang. Dalam demokrasi kita tidak perlu respect sama orang yang selalu menang tetapi sambil curang dan jahat. Dalam demokrasi kita tidak perlu respect pada kekuasaan yang mengaku hebat dan sangat berkuasa tapi dengan menindas. Dalam demokrasi keterampilan semacam itu tidak ada nilainya. Dalam demokrasi yang bernilai adalah keterampilan sambil menjaga koridor demokrasi. Itulah 3 kualitas pemimpin yang harus dimiliki oleh demokrasi. Mungkin teman-teman dari kalangan Islam akan membandingkannya dengan yang disebut sebagai syarat pemimpin dalam Islam. Syarat itu adalah sidik, fatonah, tabligh, dan amanah. Keempat syarat itu jika kemudian diurai sebetulnya tidak bertentangan juga dengan apa yang saya sampaikan tadi. Tergantung bagaimana cara kita menjelaskannya. Saudara-saudara, penegasan tentang perlunya pemimpin kuat yang demokratis sangat penting hari-hari ini. Indonesia sedang dalam ancaman. Kita tidak sedang baik-baik saja. Kita dalam keadaan yang sangat penting dan genting untuk mawas diri bahwa jika kita salah melangkah, maka Indonesia akan terjerumus untuk menjadi negara yang dengan segera meninggalkan demokrasi
sambil seolah-olah merayakan demokrasi lewat pemilihan umum saja. Pemilihan umum yang penuh kecurangan dan kejahatan pemilu. Jika tidak mawas diri, maka sebentar lagi Indonesia akan dihantam oleh tantangan-tantangan berat di bidang ekonomi dan kemudian pemimpin bekerja dengan tidak berakar pada kebutuhan dan kepentingan rakyatnya. Di dalam demokrasi, menjaga kualitas atau standar agregat ekonomi yang baik tidak cukup. Dalam demokrasi harus disertai dengan bukti bahwa ekonomi yang membaik itu adalah ekonomi yang merata, berkeadilan, dan menyejahterakan. Jika tidak, maka demokrasi tidak tumbuh sebetulnya. Yang tumbuh adalah sukses ekonomi satu rezim. Saudara-saudara, pemimpin demokratis yang kuat itulah yang kita perlukan. Karena itu berhentilah untuk memisah-misahkan antara orang yang punya gagasan dengan orang yang punya perilaku yang baik dan orang yang punya keterampilan. Seolah-olah tiga hal itu bisa dipisahkan. Di Indonesia sering ada ungkapan, dia pinter ngomong, dia punya konsep bagus, dia public speaker yang bagus, dia pembicara publik yang hebat. Lalu kemudian justru itu dianggap sebagai beban dan kekurangan sehingga tidak layak jadi pemimpin. Kata-kata, kalimat yang terstruktur mencerminkan pikiran yang terstruktur. Pikiran yang terstruktur akan membuat seseorang mampu untuk merancang cita-citanya, rencananya, agendanya, kerjanya, dan eksekusinya. Kata-kata tidak bisa diabaikan. Kata-kata adalah senjata. Saya tidak ingin membela orang yang hanya omon-omon, kalau pakai istilah yang dipakai di debat presiden yang lalu. Bukan. Ngomong atau punya gagasan adalah satu aspek yang harus terintegrasi dengan perilaku yang demokratis yang terjaga dan juga keterampilan demokratis yang layak. Ketika itu terintegrasi, maka kita punya pemimpin demokratis yang kuat. Saudara-saudara, pemimpin demokratis yang kuat itu juga tergantung konteks demokrasinya. Indonesia adalah sistem presidensil yang titik tumpu pemerintahan tidak ada di parlemen dan perdana menteri, tetapi di presiden dan kabinet yang dipimpinnya, yang tidak bisa dijatuhkan dengan gampang oleh parlemen atau DPR. Pada saat yang sama kita punya partai banyak, sistem multipartai. Dalam sistem demokrasi semacam ini, pemimpin yang kuat jangan salah dirumuskan. Pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang berhasil menggalang koalisi sebesar-besarnya. Supaya di parlemen keputusan eksekutif bisa jalan mulus, lancar, berjaya. Dalam sistem presidensil yang bergabung dengan sistem multipartai, kita justru membutuhkan pemimpin yang kuat, presiden yang kuat, yang berani menyusun kabinetnya, pemerintahannya dengan hanya misalnya 55% atau di bawah 60% dari kekuatan partai-partai di DPR. Lalu ia sepanjang tahun, sepanjang hari menjadi petarung untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang baik. Dengan antara lain membangun lobby dan komunikasi politik yang layak dengan rakyat sekaligus dengan partai-partai di luar koalisi pemerintahannya. Itulah pemimpin demokratis yang kuat yang kita butuhkan. Dalam konteks inilah pembicaraan saya adalah harapan sekaligus dorongan warga negara agar demokrasi Indonesia antara lain ikut diselamatkan oleh pemimpin demokratis yang kuat. Tetapi saudara-saudara, pada akhirnya pemimpin demokratis yang kuat juga memerlukan warga yang kuat. Tidak pernah ada pemimpin yang bisa sukses di satu tempat tanpa berinteraksi secara konstruktif dengan warganya. Kita sebagai warga harus menjadi warga yang semakin berkualitas. Meninggalkan identitas kita sebagai massa yang hanya kuat kalau berkerumun menjadi warga negara. Warga negara yang tahu persis hak kita dan menunaikan kewajiban kita, yang tidak bertumpu pada orang lain tetapi mandiri bertumpu pada diri sendiri, yang proaktif tidak menunggu orang lain bekerja dan melawan ketika hak kita dicederai atau dibunuh. Mari menjadi warga negara sambil terus mendorong terbangunnya kepemimpinan demokratis yang kuat di Indonesia. Insya Allah tidak pernah ada upaya yang sia-sia. Hasil tidak pernah berkhianat pada ikhtiar. Saya Ep Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.